Oke, pertama jujur nih ya, gue bukan orang yang suka sama yang namanya drakor-drakoran. Tapi kalau ada film yang unik dan beda dari yang lain, itu yang bikin gue penasaran dan tertarik sama itu film. Dan di video kali ini kita akan bahas sebuah drama Korea terbaru yang lagi jadi perbincangan banyak orang. Judulnya S-Line. Drama ini dirilis tanggal 11 Juli 2025 di platform streaming Wave. Dan meskipun bukan dari platform besar seperti Netflix atau Disney+, S-Line berhasil menarik perhatian internasional. Bahkan drama ini diputar di ajang bergensi Cannes Series 2025 dan sukses membawa pulang penghargaan untuk kategori Best Music. Gila kan? Tapi yang bikin makin penasaran adalah premisnya yang unik banget. Bayangin kalau setiap orang yang pernah berhubungan intim akan muncul sebuah garis merah di atas kepalanya. Dan garis itu bisa dilihat orang lain. Agak mind-blowing sih. Nah, konsep itulah yang jadi inti dari S-Line. Di video ini kita akan bahas tuntas tentang cerita, karakter, tema sosial sampai alasan kenapa lu wajib banget nonton drama ini. Jadi, mari kita let's go. Bentar. Gue mau disclaimer dulu nih. Gue baru-baru ini aja lihat drakor-drakoran gara-gara channel ini. Dan mohon maaf nih ya, kalau ada kesalahan pengucapan atau penyebutan nama atau istilah perkoreaan. Jadi sorry banget ya. Yaudah, gas. Drama S-Line sebenarnya bukan ide original dari Wave atau sutradaranya. Dia diangkat dari webtoon populer berjudul sama S-Line, dibuat oleh Komabi alias Little B. Webtoon ini pertama kali muncul di Never Webtoon sekitar Desember 2011 sampai November 2012. Dan langsung dapat perhatian karena konsepnya yang nyeleneh dan penuh misteri. Nah, pas diadaptasi di live action oleh Ah Jo Young, yang juga nulis naskahnya, ia bikin sejumlah perubahan. Salah satunya agar hanya beberapa orang yang bisa melihat garis merah itu. Bukan semua seperti versi originalnya. Ceritanya dimulai dari kehidupan seorang siswi SMA bernama Hyun Hyum yang diperankan oleh Arin. Dari luar, dia terlihat seperti remaja biasa, pendiam, agak tertutup dan cenderung menyendiri. Tapi ternyata, sejak kecil dia memiliki kemampuan unik. Dia bisa melihat garis merah yang muncul di atas kepala orang-orang yang pernah berhubungan intim. Fenomena ini disebut S-Line, dan hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Namun semuanya berubah ketika muncul sebuah kacamata misterius yang memungkinkan siapapun bisa melihat garis merah itu juga. Kacamata ini jadi alat yang bisa mengungkap rahasia terdalam seseorang, semacam alat pengintip moral yang menghapus batas privasi. Begitu kacamata ini digunakan, semua garis yang tadinya tersembunyi jadi kelihatan. Dan dari situlah kekacauan dimulai. Situasi semakin rumit ketika seorang detektif bernama Han Ji-wook diperankan oleh Lee So-hyuk mulai menyelidiki serangkaian kasus kematian misterius yang berkaitan dengan kacamata tersebut. Awalnya dia skeptis, nggak percaya dengan hal-hal supranatural. Tapi setelah dia sendiri mencoba kacamata itu dan melihat bahwa kepalanya dipenuhi S-Line, dia mulai panik. Rasa takut dan rasa ingin tahu bercampur jadi satu, dan dia pun terlibat dalam investigasi yang jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Lalu muncul seorang guru misterius bernama Lee Gyu-jin, diperankan oleh Lee Dae-hee. Dia adalah satu-satunya orang di sekolah yang tidak memiliki garis merah sama sekali. Awalnya dia terlihat tenang dan biasa saja, tapi justru karena itulah dia jadi mencurigakan. Apakah dia benar-benar polos? Atau ada alasan tertentu kenapa dia bersih dari S-Line? Karakter-karakter dalam drama ini digambarkan dengan lapisan yang dalam. Hyun Hyum bukan sekedar gadis pemalu, dia membawa beban mental yang besar karena sejak kecil dia harus menyimpan kemampuan yang dianggap tidak normal itu. Ketika orang lain bisa hidup bebas, dia justru terjebak dalam rasa takut untuk membuka diri. Arin berhasil menampilkan sosok Hyun Hyum dengan sangat baik. Wajah tenang yang menyimpan banyak luka dan sikap kalem yang sebenarnya menahan banyak rahasia. Detektif Ji-wook hadir sebagai karakter yang keras kepala, logis dan skeptis. Tapi sering waktu dia mulai berubah. Pengalaman melihat S-Line pada dirinya sendiri membuat dia mempertanyakan semua hal yang sebelumnya dia yakini. Perubahan emosional yang dialami cukup dramatis, dan hubungan antara dia dan Hyun Hyum pelan-pelan tumbuh. Bukan dalam konteks romansa klasik, tapi lebih sebagai orang yang sama-sama memikul rahasia dan mulai saling percaya. Sementara itu, Lee Gyu-jin adalah karakter yang paling sulit ditebak. Ketidakhadirannya dalam dunia S-Line justru membuatnya terlihat mencolok. Dia jadi semacam bayangan di antara karakter lain, tenang tapi mengancam. Akting Lee Dae-ho yang penuh nuansa, dari sorot mata hingga cara berbicaranya, sukses menciptakan kesan misterius tanpa harus terlalu banyak dialog.
Yang bikin S-Line bukan sekedar drama thriller biasa adalah tema sosialnya yang dalam dan sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ketika kacamata yang bisa melihat garis merah itu mulai digunakan secara bebas, pertanyaan besar pun muncul, sampai sejauh mana manusia berhak tahu rahasia orang lain? Apakah mengetahui masa lalu seseorang secara visual bisa membuat kita jadi lebih bijak? Atau malah jadi lebih cepat menghakimi? Dalam dunia S-Line, garis merah bukan hanya simbol hubungan fisik, tapi juga alat untuk memberi label. Begitu seseorang terlihat memiliki banyak garis merah, orang-orang langsung menilai dia sebagai orang yang tidak bermoral atau tidak layak dipercaya. Padahal tidak ada yang tahu konteks dari garis-garis itu. Ini mengingatkan kita pada dunia nyata, terutama media sosial, di mana satu foto, satu rumor, atau satu opini bisa membuat seseorang bisa diyakini habis-habisan oleh publik. Drama ini juga menyentuh isu seputar teknologi dan batas etika. Kacamata yang bisa memperlihatkan garis merah itu ibarat aplikasi atau algoritma zaman sekarang. Semuanya tentang data, transparansi, dan pengawasan. Tapi apakah keterbukaan yang berlebihan justru merusak? Disinilah drama ini mengajak kita merenung. Kalau lu diberi kekuatan untuk melihat rahasia orang lain, apakah lu bakal menggunakan rahasia itu? Meskipun hanya terdiri dari 6 episode, S-Line berhasil mencuri perhatian di ajang internasional, dan drama ini diputar di Cannes Series 2025 dan berhasil menang di kategori Best Music. Ini jadi sejarah baru karena jarang sekali ada drama Korea non-mainstream yang meraih penghargaan internasional sebesar ini, apalagi bukan dari platform besar. Musik latar dalam drama ini memang luar biasa. Pengarah musik Lee Jun-oh menciptakan suasana yang penuh ketegangan, gelap, tapi tetap memiliki sisi manusiawi. Setiap adegan terasa lebih hidup dan emosional berkat sound design dan scoringnya yang tepat. Bahkan, musik bisa terasa seperti karakter sendiri dalam drama, kuat tapi tidak mengganggu. Ada banyak alasan kenapa S-Line pantas banget lu masukin daftar tontonan kalian. Pertama, tentu karena konsepnya yang unik. Dan gue gak tahu ya, sebelumnya udah ada konsep kayak gini belum. Bagi gue yang jarang banget nonton drama Korea, drama yang satu ini bikin gue penasaran, asli. Karena menurut gue ini bukan trailer detektif biasa. Ini kayak campuran fantasi dan filosofi sosial yang bikin para penonton mikir. Terus durasinya yang pendek membuat ceritanya terasa padat dan tidak bertele-tele. Hanya 6 episode dan menurut gua ini akan jadi episode yang syarat makna dan bikin penasaran. Dan terakhir, karena drama ini juga merefleksikan kondisi sosial saat ini, di mana privasi makin tipis, orang-orang makin gampang menghakimi dan teknologi membuat segalanya bisa dilihat, tapi belum tentu dimengerti. Dan itulah S-Line, drama pendek tapi padat yang penuh dengan ide, kritik sosial, misteri dan pertanyaan moral. Dengan visual yang kuat, acting solid dan soundtrack yang memenangkan penghargaan, S-Line menunjukkan bahwa drama Korea bisa tetap segar dan inovatif tanpa harus bergantung pada formula lama. Bukan yang cinta-cintaan gitu loh. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang bikin mikir, yang misterius tapi tetap menyentuh sisi emosional, kayaknya drama ini bakal jadi rekomendasi buat kalian. Dan jangan lupa setelah nonton, share pendapat kalian di kolom komentar ya. Menurut lu, siapa karakter yang paling misterius? Yoon-hyun dengan kemampuannya, Ji-wook si detektif skeptis, atau Gyujin yang tanpa garis merah? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena itu adalah absolute cinema yang sesungguhnya. Terima kasih, bye-bye.